kami mengamankan ada 18 orang, ya, salah satunya menyerahkan diri kemarin malam, ya, dan yang sebagian besar lagi langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan intensif sesuai aturan maksimal adalah 1 kali 24 jam. Para pihak antara lain ada SMG yang bersangkutan adalah PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, kemudian CS Direktur Izin Tinggal, DGS Kasubdit, DBS juga Kasubdit, kemudian RAA Kakanim Jakarta Pusat 2024 sampai dengan 2025 dan Kakanim Jakarta Barat 2025-2026. GSP Ketua Tim Alih Status, ya, kemudian GST Staf Subdit Izin Tinggal, kemudian MR pihak swasta, PR swasta, RDW swasta, JK itu juga swasta, RP swasta, IR swasta, FR itu swasta, SA juga swasta, RAD swasta, IMD itu juga swasta, dan SK yang menyerahkan diri. Selain itu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait. Ini kurang lebih totalnya, ya, kumulasinya mencapai 17,5 miliar dalam berbagai bentuk barang, antara lain ada 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, kemudian saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing dengan rincian yang dari GSP saldonya di rekening ada 2,2, kemudian 3 bundel sertifikat bidang tanah, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit sepeda. Dari GST, 4 akun aset kripto senilai 1,2 miliar, 4 unit mobil, 1 unit towing, 7 motor, 1 bundel BTKP, 8 unit sepeda, dan 500 gram emas. Kemudian dari RAA ada saldo atas nama, ada rekening atas nama RA, kemudian 18 pin emas kurang lebih 200 gram, mata uang asing dolar 14.500, Singapura 10.000, kemudian dari mata uang asing Saudi Arabia itu 30, kemudian BPKB juga, dan 1 buah sertifikat perhiasan. Kemudian kepada mereka dari beberapa orang yang tadi yang sudah divaksin 18, ya, setelah melalui proses ekspos, ya, pimpinan dan seluruh kedeputian penindakan menetapkan, ya, atau menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 8 orang tersangka, antara lain SK, SMG, JS, BGS, BBS, RAA, GSP, dan GST. Terhadap para tersangka tersebut akan dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung dari mulai tanggal 4 sampai dengan nanti tanggal 23. Adapun lokasinya, penahanannya, GSP, GST, dan RAA ada di Rumah Tahanan Negara Cabang C1, kemudian untuk SK, SMB, JS, dan BBS, BGS dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Dari perbuatan para tersangka, penyidik menetapkan atau menyangkakan kepada mereka telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, kemudian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 20 Undang-Undang huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ada beberapa hal juga yang mau saya sampaikan, bahwa kami melihat perkara di Kementerian MIPAS ini tidak dilakukan, ya, secara individual, tapi ini sudah dilakukan secara kelompok atau bahkan secara sistemik. Ini tercermin dari pola alur perintah aliran uang
dan mekanisme yang terstruktur, mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi, hingga terbitnya izin tinggal sementara yang melibatkan bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga dari wilayah. Ya, tentu ini juga menjadi perhatian dan menjadi atensi juga dari sisi tindakan maupun sisi dari pencegahan. Tidak menutup kemungkinan bahwa pola-pola yang dilakukan di wilayah ini dilakukan juga oleh wilayah-wilayah yang lain. Sehingga para pihak yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, tindakannya merupakan satu kesatuan, rangkaian perbuatan yang saling berkaitan sehingga sempurnanya, atau istilahnya secara hukum adalah fultoid, perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pemerasan yang telah memenuhi unsur-unsur pasal yang saya sudah sebutkan di atas tadi, di mana unsur tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri secara sempurna terpenuhi ketika permintaan pelaku telah dipenuhi dengan adanya penerimaan uang dari para pemohon izin tinggal kepada para tersangka tersebut, sebagaimana sudah saya gambarkan tadi di awal. Perkara pada sektor keimigrasian ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perkara terkait RPDKA, karena tidak hanya menyangkut individu yang akan bekerja di Indonesia, tetapi juga melibatkan setiap anggota keluarga warga negara asing yang turut mengajukan atau dependennya dari tambahannya atau menetap di Indonesia maupun turis asing yang akan berwisata. Jadi ya tentu ini menjadi suatu tantangan untuk perbaikan, jangan sampai kemudian disalahgunakan. Mereka mengajukan visa hanya untuk kunjungan turis, yang ternyata mereka di sini bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya ini adalah PNBP-nya berbeda, gitu. Ya, sehingga kalau sampai ini dilakukan, ya tentu ini juga merugikan negara. Ya, pendapatan negara yang masuk jadinya berkurang. Ya, bahkan banyak beberapa kegiatan itu yang menjadi catatan, misalkan ada beberapa yang sudah dilakukan proses penegakan hukum, ya, yaitu mereka ada yang berpraktek seperti menjadi misalnya turis, tapi mereka beraktivitasnya aneh-aneh lah, macam-macam, gitu. Nah, ini kan karena tidak membayar. Ini harus banyak dilakukan perbaikan dan penertiban, gitu. Jadi dampaknya tidak terhadap kementerian saja, tapi pasti kepada negara juga. Kemudian KPK juga melihat ada upaya untuk mengakali digitalisasi pelayanan publik dalam pengurusan izin tinggal dengan adanya modusan yang sakit, kemudian otorisasi. Nah, ini seharusnya, ini menurut saya simpel sebenarnya. Artinya simpel ini begini, dibatasi saja bahwa waktu pengurusan kalau lengkap 5 hari harus sudah selesai, harus sudah approve, gitu. Kalau misalkan nggak lengkap dikembalikan. Nah, kalau misalkan nanti ada hal-hal yang pemohonnya jumlahnya banyak, sedangkan petugasnya nggak banyak, mungkin dia juga bisa approve secara by sistem otorisasinya. Ini menurut saya juga mempermudah. Ya, apalagi dengan proses DI, menurut saya ini harusnya bisa dilakukan untuk menghindari adanya akal-akalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertugas melakukan kegiatan tersebut. Untuk itu KPK mendorong penguatan integritas, ya, sistem pengawasan dan pelayanan lintas kementerian, ya, baik sektor keimigrasian, kemudian ketenagakerjaan, yang mengingat proses masuk dan aktivitas warga negara asing di Indonesia saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Gitu. Kemudian dalam perkara ini KPK juga akan terus melakukan pengembangan penyidikan untuk mendalami kemungkinan penerapan jika memang ada buktinya. Kalau buktinya tentu bisa saja melakukan penerapan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan juga kepada
Polri, khususnya dari Polda Bali dan Polda Jabar yang telah mendukung dan membantu, termasuk juga kepada masyarakat ya, yang sudah memberikan dukungan, dan terutama dari PPATK yang sudah sangat berkolaborasi sangat baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf, saya jelaskan agak detail supaya kita semua sama-sama paham, bukan hanya dari sisi kasusnya saja, tapi dari bisnis prosesnya juga setidaknya kita semua paham. Seperti itulah yang dilakukan dan kemudian disalahgunakan oleh para pihak.